bareng gue Young Movie. Gimana kabar kalian? Semoga yang nonton video ini diberikan kesehatan, umur panjang, serta rezeki yang berlimpah. Amin. Kali ini kita akan membahas film yang sangat menyentuh hati, tapi penuh dengan adegan yang sangat menantang. Bagaimana tidak, seorang ibu yang mantan tentara militer Amerika ini harus berurusan dengan mafia yang juga bandar narkoba. Para mafia-mafia ini telah menculik anak dia. Film ini sangat-sangat bagus buat kalian nonton. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke inti filmnya. Tapi sebelum kalian ke filmnya, jangan lupa kopi, cemilan, dan tisu. Oke sob, intro. Di awal film kita diperlihatkan sekumpulan geng-geng kompleks yang sedang mengganggu wanita yang sedang lewat di hadapan mereka. Dan di waktu bersamaan lewatlah ibu-ibu ini. Ya, kita sebut saja dia ini Nina. Inilah pemeran utama dalam film ini. Langsung saja Nina menegur mereka akan sikap ke wanita tadi. Maksud dari Nina ini agar tidak mengganggu wanita tersebut. Dżentelmeni nie wypada. Panowie! Dajcie spokój paniom. Akan tetapi bos geng itu tidak terima Nina menegur mereka sampai wanita tadi lari. Panowie! No i co mi zrobisz? Sam tu stoję? Merasa terancam, Nina ini melarang bos geng itu maju. Jarak hanya 2 meter saja. Kalau lewat maka tahu sendiri akibatnya. 2,5? Liczyć umiesz? 2,30? Dikira cuma gertakan, dia pun maju. Dan langsung saja Nina melemparinya dengan kaleng bir tepat di kepala dia. 2,20. To co? Melihat bos mereka jatuh, langsung saja anak buahnya langsung menyerang Nina tanpa hentinya. Sampai akhirnya Nina sudah tidak kuat lagi menghadapi mereka yang begitu banyaknya. Dan dia pun terjatuh. Mendengar sirene polisi, mereka pun lari dan membiarkan Nina tidak berdaya lagi. Dan Nina pulang dengan keadaan babak belur. Tibanya Nina di rumah dengan keadaan babak belur, dia lagi asik duduk sambil meminum minuman bir yang dia beli tadi. Sambil memikirkan apa yang terjadi besok padanya. Nina kembali bekerja seperti biasanya. Oh iya, Nina ini bekerja sebagai operator di salah satu gudang tempat mobil rongsokan. Tiba-tiba saja dia kepikiran kalau hari ini anaknya berulang tahun. Langsung saja dia cepat-cepat pulang untuk menemui anaknya. Di scene lainnya ada anak laki-laki yang pulang dari habis bermain untuk pulang ke rumah. Sesampainya dia di rumah, dia melihat ayah dan ibunya menunggunya. Tanpa basa-basi, mereka langsung merayakan ulang tahun dia. I pardonsik, że wyszedłem rano. Wszystkiego najlepszego. Tanpa mereka sadari, dari jauh Nina lagi memantau mereka. Oh iya guys, kalau anak ini adalah anaknya. Ya, ini Max anaknya. Tapi Max sendiri tidak mengetahui kalau Nina adalah ibunya. Singkat cerita, Nina lagi asik mengecek sosial media dari anaknya Max. Di situ terlihat kalau dia sangat senang, apalagi melihat anaknya sudah punya pacar.
Max pun pulang ke rumah, tapi dia tidak sadar kalau ada yang sudah mengikutinya dari belakang. Ya, tentu saja mereka langsung menculik Max. Max pun memberikan perlawanan sampai memukul penculik itu. Dan Max pun langsung lari dan meninggalkan HP-nya yang terjatuh saat berkelahi tadi. Para penculik ini langsung mengecek HP Max dan langsung mencarinya. Pikir sudah aman, akhirnya Max keluar dari persembunyiannya. Baru lari gak jauh, tiba-tiba Max melihat mereka. Langsung saja mereka memukul dan menangkap Max. Terlihat dia sudah tidak berdaya lagi, mereka langsung membawanya. Nina lagi membuat mie, tiba-tiba ada notif masuk. Dia tetap saja membuat mie sampai selesai. Dan dia pun langsung ke laptopnya untuk mengecek notif yang masuk. Betapa kagetnya dia melihat notif ternyata anaknya hilang dan belum pulang ke rumah. Mie belum sempat dimakan, langsung saja dia bergegas untuk pergi mencarinya. Nina pergi ke temannya yang juga anggota polisi. Ya, ini dia, sebut saja Asep. Nina meminta tolong kepadanya agar Asep mencari info keberadaan anaknya. Asep akan malas untuk mencarinya dan bilang ke Nina mungkin dia pergi bersama teman-temannya. Mabuk-mabukan sampai tidak pulang rumah. Masuk akal juga sih yang dibilang Asep. Akan tetapi Nina tidak mendengar semua itu dan langsung pergi meninggalkan Asep di mobil dengan bacotan dia. Akhirnya Nina memberanikan diri untuk masuk ke rumah Max mencari informasi anaknya. Lagi asik mencari, tiba-tiba dia mendengar kalau orang tua Max sudah balik dari kantor polisi untuk melaporkan kehilangan Max. Langsung saja dia bergegas dan pergi untuk bersembunyi. Orang tua Max masuk ke rumah dan melewati kamar Max yang terbuka. Langsung saja orang tuanya pergi ke kamar Max, tapi belum masuk ke kamar Max orang tuanya sudah tidak kuat lagi. Mengingat Max belum juga balik. Singkat cerita, Nina lagi melihat video CCTV yang dimana anaknya dipukul dan diculik. Nina terus memutar lagi rekaman video itu agar bisa dapat petunjuk dari video itu. Dan akhirnya dia menemukan petunjuk anaknya diculik siapa. Asep bilang itu anak buah Volmeter. Dia mengendalikan kegiatan ilegal di kota ini, seperti narkoba, pemasaran, dan perdagangan manusia. Nina langsung menanyakan di mana tempat mereka itu, dan Asep pun langsung memberitahukan tempat mereka. Haracze, handel ludźmi, prochy, ale nawet jeśli dostał zlecenie na maksalne w tym mieście. Gdzie on jest? Langsung saja Nina pergi ke tempat mereka itu. Terlihat aktivitas di tempat itu emang agak lain. Mereka menjual narkoba. Terlihat dari kurir-kurir yang sibuk menyetorkan uang hasil jualan. Tapi ada satu kurir yang tidak sesuai dengan penjualan mereka. Barang yang dia jual tidak diterima pembeli. Alhasil pesanan yang dia antar tidak laku terjual. Dan langsung dilaporkan ke bosnya. Bosnya ini namanya Button. Peraturan di tempat mereka, kalau barang yang tidak laku dijual maka kurir tersebut langsung dihabisi. Dan di sana terdapat dua orang yang sama seperti dia, yang siap-siap dihabisi oleh bosnya. Dan si bos ini bilang kalau di Yum-Yum tidak ada penjualan gagal. Dan siapapun yang gagal pasti bajingan. Dan bajingan itu layak dihajar. Dan si bos ini langsung menghajarnya. Tak luput juga dua orang yang tadi.
Tapi mau dihajarnya, tiba-tiba Nina muncul dan langsung menanyakan di mana anak itu. Gdzie jest chłopak? Dan si Baton ini malah ngomong ke Nina kalau dia tidak suka menghajar perempuan karena bukan lawannya. I to szowinista. Jak ktoś mówi. Gdzie jest chłopak? Mendengar itu, Nina langsung menghajar hidung dia. Di sini mereka langsung baku hantam sehingga Nina terlempar ke dalam markas mereka. Yang di dalam itu sudah banyak yang menunggu dia. Dikira cuma ema-ema yang doyan antri sembako, tapi mereka lupa kalau Nina ini adalah mantan prajurit yang sudah menghabisi ratusan orang. Langsung saja mereka terlihat baku hantam di sini sampai tetesan terakhir. Saking banyaknya lawan yang dihadapi Nina pun kena hantaman beta tumpul di belakang. Sampai akhirnya Nina tak sadarkan diri. Sampai akhirnya Nina tersadar, langsung menghabisi mereka satu persatu. Di sini Nina langsung menanyakan di mana anak itu ke Baton. Kalau nggak dijawab, aku akan menghabisimu. Merasa sudah tidak ada power, Baton bilang kalau anak itu di rumah Titus. Kami hanya menculiknya di jalan. Gdzie jest Tytus? Proszę panią. Langsung saja Nina OTW ke tempat Titus. Singkat cerita, Nina sampai ke gudang atau tempat orang-orang diculik dan dijual. Di dalam gudang sendiri sudah ada Titus dan anak buahnya. Mereka sedang melihat orang-orang yang diculiknya. Terlihat jelas di sini kalau Titus itu bukan orang sembarangan. Orang yang diculik cukup banyak. Di luar sendiri, Nina sedang memantau gerak-gerik anak buah Titus yang sedang membawa orang-orang yang diculiknya. Melihat situasi sudah aman, Nina pun masuk ke dalam gudang itu dan langsung mencari keberadaan anaknya. Tapi betapa kagetnya dia melihat begitu banyak korban yang ada di dalam mobil box ini. Dia menutup mobil box ini dan dia tahu kalau ada yang mau menghampiri dia. Di scene lain kita melihat bos besar mereka. Ya, ini dia Voltameter atau Mali Gorzaki, anak penjual narkoba terbesar. Volto ini terlihat sangat sibuk menjual barang haram itu ke semua pelanggannya. Terlihat dari dia tidak henti-hentinya menerima telepon dari semua pelanggannya. Di scene lain kita melihat Nina sedang baku hantam dengan anak buah Volto. Satu persatu anak buah Volto dihajarnya habis-habisan sampai Titus pun tidak bisa mengalahkan dia. Impreza czeka, ako pakiet nebude. Kurier czekaj. Jeśli przesyłka będzie nie na... Kurier czekaj. Sampai akhirnya dia ketemu sama anaknya di tempat dia disekap setelah mengalahkan anak buah Volto. Terlalu asik melihat anaknya sampai dia tidak tahu kalau Titus masih hidup dan langsung memukulnya dengan kursi dari belakang. Nina dan anaknya diikat di toilet. Singkat cerita, Titus melapor ke Volto kalau Nina sudah ditangkap. Cepatlah datang kemari bos. Dan Nina pun terbangun dari sakitnya dihantam kursi kayu. Dan Nina mencoba meloloskan diri dari tempat itu. Cara menggosokkan sisa kayu ke tangan yang diikat. Dan si Volto datang bersama anak buahnya ke gudang. Si Titus langsung melapor kalau dia cuma sendiri. Dia menghabisi anak buah bos. Tapi tenang, aku sudah pukul dia habis-habisan bos.
Dan bosnya terkejut pas udah membuka pintu melihat semuanya sudah tidak ada. Ya, si Nina berhasil pergi bersama anaknya. Singkat cerita, Nina membawa anaknya ke tempat persembunyiannya yang tidak dijangkau oleh orang lain. Di sini kita aman. Tapi Max tidak mengetahui kalau Nina ini adalah ibunya. Di scene lain, Titus harus menerima ganjaran atas apa yang dia perbuat. Powinniśmy otworzyć, stworzyć ekspansję. Di sini Titus dikata abis-abisan sampai akhirnya Titus harus menerima jepitan listrik maut milik Voltor. Setelah menghabisi Titus, Voltor memerintahkan anak buahnya untuk mengecek semua termasuk CCTV di gudang itu untuk melihat aksi dari Nina. Dan Voltor langsung menelpon seseorang. Ya, ini bisa dibilang adalah rekan kerjanya dan sekaligus bosnya. Untuk memberitahukan kekacauan yang ada di gudang yang diperbuat oleh satu orang perempuan. Ya, kita sebut saja dia ini Mami. Namanya ribut, nama Rusia tuh. Langsung saja, Mami ini menyuruh anak buahnya untuk melacak perempuan itu dari CCTV gudang. Dan betapa kagetnya dia mengetahui kalau itu Kimura. Ternyata dia masih hidup. Dan langsung menyuruh mata-matanya untuk menemukan dia. Di sini kita melihat Nina sedang membersihkan luka dan tiba-tiba Max datang dan menawarkan untuk membersihkan luka Nina. Begini-begini aku ikut pertolongan pertama di sekolah. Di sini Nina langsung menyiapkan makan malam untuk mereka santap. Lagi suasana makan malam, di sini Max bilang kalau dia pinjam telepon untuk menelpon orang tuanya agar mereka tidak cemas. Zlokalizują nas. Chociażbym do nich zadzwonił. Tapi Nina melarangnya karena itu pasti dilacak dan kita bakal ketangkap. Dla okupu? Kenapa mereka menangkapku? Apa ini karena tebusan? Anda tahu bukan? Di sini Nina masih diam dan terus makan. Nina menyuruh dia makan, tapi yang ada malah membuang makanan itu. Dia tidak suka daging dan pergi meninggalkan Nina. Bo nie mamy przed sobą tajemnic. Nie mięso. Singkat cerita, Nina dan Max siap-siap untuk tidur. Mereka berdua membersihkan tempat tidur mereka masing-masing. Tiba-tiba Max menelpon orang tuanya. Dia asik tidur, Nina terbangun mendengar Max lagi bercerita dengan orang tuanya. Langsung saja Nina mengambil HP itu dan menghancurkannya dan bilang ke Max kalau perbuatanmu ini bisa membuat mereka tertangkap. Dan Max marah ingin keluar dari tempat itu sampai menobrak pintu itu, tapi Nina diam saja. Jesteś pojebana jakaś! Mówisz! Otwórz te drzwi! Setelah semuanya diam, Nina memberitahu kalau dia kenal ayahnya. Ayah kandung kamu, ya ayah kamu bukan kecelakaan, dia tak tewas dalam kecelakaan. Mereka membunuh kami, dia dibunuh, aku diincar, jadi aku menghilang. Dan Nina memberikan kotak. Di dalam kotak itu semua tersimpan tentang kisah ayahnya. Max belum membukanya, lampu tiba-tiba mati. Dan mereka langsung bersembunyi. Max bersembunyi di bawah dan Nina pergi ke depan untuk menghalang para anak buah Voltor. Dan mereka masuk. Seketika langsung ditembak saja sampai peluru mereka habis.
Mendengar sudah tidak ada tembakan, tiba-tiba Nina muncul dan langsung memukul dengan tangan kosong ke anak buah Volto sampai mereka berdua mati. Nina langsung mencari Max dan memanggil namanya. Mendengar Max baik-baik saja, Zostań! langsung saja Nina keluar dan menghabisi anak buah Volto dengan AKM jarak jauh. Mendengar lampu tembak, langsung saja Volto pergi dan bersembunyi. Di sini Nina terus menembaki mobil mereka sampai terjadi ledakan. Dan Nina lari ke gudang dengan maksud untuk bersembunyi, tapi sayang gudang itu terkunci. Melihat itu, anak buah Volto langsung menembaki Nina sampai peluru panas itu mengenai bahunya dan Nina pun terjatuh. Dengan bahu terluka, Nina langsung masuk ke dalam gudang, tapi anak buah Volto langsung menembaki dia sampai ke dalam gudang. Nina langsung saja masuk ke bagian bawah gudang. Di sini kita melihat Nina dengan pengalaman militernya menghabisi satu persatu anak buah Volto dengan kejam. Di sini lain, Max membuka kotak itu dan betapa kagetnya dia melihat ayahnya foto berdua dengan Nina dan melihat foto-foto ayahnya berdua dengan Nina. Ternyata Nina ini adalah ibu kandungnya dan dia langsung pergi begitu saja. Di sini anak buah Volto langsung mencari Nina ke bawah gudang ini sampai menyalakan flare untuk mencari Nina. Langsung saja Nina menangkap dan langsung menusuk anak buah Volto. Melihat itu anak buah Volto kaget dan tiba-tiba Nina menyerang satu persatu anak buah Volto sampai mereka mati. Dan di sini tersisa tinggal Volto dan Nina. Dan Nina langsung menyerang Volto. Tapi dengan senjata yang dimiliki Volto, yaitu listrik dengan tegangan tinggi, membuat Nina tak berdaya. Melihat celah sedikit, Nina langsung saja menghabisi Volto. Tapi dengan kekuatan listrik yang dimiliki Volto, langsung saja Volto menembaki Nina dengan listrik itu. Seketika Nina terjatuh dan Volto senang melihat itu. Nina dengan pengalaman di militer langsung saja membalikan keadaan. Dengan kepintaran seorang prajurit, Nina berhasil melilitkan tali bertegangan listrik itu di leher Volto. Seketika Volto langsung mati. Dan Nina berhasil mengalahkan mereka semua. Max melihat semua itu seketika langsung lari dari gudang itu. Tapi Nina tidak mengejarnya dan membiarkan dia lari. Di sini lain ada polisi yang sudah masuk ke rumah Volto dan mengambil semua hasil uang menjual narkoba dan perdagangan manusia. Mereka menghabisi duit itu sampai habis dan mereka semua pergi. Max masih berjalan dan menjauh dari gudang itu, tapi dia melihat mobil yang sedang terparkir yang di dalamnya ada orang. Dia masih takut dan berbalik arah, tapi yang ada dia ketangkap oleh anak dari mami itu dan langsung saja dibawanya. Singkat cerita, Nina meminta tolong ke Asep untuk bisa mendapatkan akses ke dalam kantor polisi karena uang Volto sudah disita polisi. Akan tetapi Asep tidak bisa karena masuk ke dalam itu tidak mudah. Dan mereka berdua saling menyalahkan. Nina diminta turun dari mobil karena dia akan mengambil cetak biru yang membuat Nina bisa masuk ke dalam.
Berikan aku 1 jam untuk balik ke sini. Dan Nina pun turun. Tidak merasa curiga sama si Asep, Nina pun terus berjalan. W komendzie głównej pracuje 150 policjantów. Te pieniądze są w depozycie. To co zrobisz? Chcesz ich wszystkich zabić. Tiba-tiba, ya, Asep menabraknya dari belakang. Seketika Nina langsung tidak sadarkan diri. Nina terbangun, sudah berada di box yang dipenuhi dengan uang. Langsung saja Nina dibawa untuk dieksekusi. Merasa menggali tanah butuh waktu dan tenaga yang kuat, 2 orang ini melepas ikatan Nina dan memaksa Nina untuk menggali sendiri dan diawasi mereka berdua dengan senjata. Goblok aing, anak buah Volto aja yang banyak dibantai, apalagi mereka berdua. Goblok sia. Di mobil box sendiri, teman Asep keluar mau pipis. Asep bertanya, uang sebanyak ini kamu mau pakai untuk apa? Mengajak tunanganku liburan sebulan atau setahun di tempat yang hangat di Kalimantan. Kamu tahu Kalimantan? Mungkin aku akan menikah di sana. Tiba-tiba, ya, kepala bocor kena tembakan dari Nina. Asep langsung lari menggunakan mobil itu yang berisi duit, tapi Nina semakin brutal saja menembak mobil itu. Asep terus lari sehingga Nina menembak ban mobil box itu sampai larinya oleng ke kanan dan menabrak pohon. Asep keluar dari mobil box itu dan lari. Melihat Asep lari, Nina langsung mengejarnya. Dan mobil box itu meledak dan terbakar. Uang di box itu seketika terbang sana sini. Melihat itu, kesempatan Nina bertemu Max berat banget karena duit sudah tidak utuh lagi dan terbakar. Yang tersisa cuma beberapa tas saja. Dan sementara itu Asep tetap lari dan meninggalkan Nina di sana. Nina membawa sisa uang dari meledaknya mobil box itu. Jumlahnya tidak terlalu banyak. Di sini Nina takut tidak bertemu lagi dengan anaknya. Setelah melihat anaknya baik-baik saja, Nina mau mengambil Max. Langsung saja ditodong dengan senjata oleh anak buah mami ini. Melihat muka Nina sudah lelah dan merasa punya anak, akhirnya dengan berat hati si mami melepaskan mereka berdua. Untuk hidup indah dan damai, mereka pun langsung pergi. Di jalan, Nina mau mengantarkan Max kepada orang tua asuhnya dan mereka berdua saling mengobrol di mobil. Tiba-tiba, ya, si Asep menabrakkan mobilnya ke mobil Nina sampai mobil Nina terguling. Melihat itu, Asep pun cepat-cepat keluar dari mobil itu dan menembak mereka bertiga sama supir taksi itu. Dan di sini mereka saling kejar mengejar. Asep mau mengejar Max dan Nina untuk dibunuh, tapi insting prajurit yang dimiliki Nina sangat susah untuk menangkap Nina. Apalagi yang menangkap Nina hanyalah Asep seorang. Dan Nina menunggu sampai Asep kehabisan peluru untuk melawannya. Asep mau menembak Nina, tapi tanpa dia sadari peluru yang ada di dalam senjatanya udah habis kepakai. Langsung saja Nina memukulnya. Tapi Nina masih bertanya, kenapa kamu melakukan ini? Ternyata Asep melakukan ini karena anaknya. Apapun dia lakukan untuk anaknya, sama kayak kamu. Di sini kita melihat hati seorang ibu, betapa baiknya kalau bicara soal anak. Dia tidak menembak Asep. Mungkin yang ada dalam pikiran Nina, dia sudah begitu banyak menghabisi orang-orang. Jadi dia memaafkan Asep. Biar begitu Asep adalah temannya. Tiba-tiba Nina menghajarnya sampai pingsan dan polisi datang. Mereka berdua meninggalkan tempat itu dan mengantarkan Max pulang ke rumah. Sesampainya di depan rumah Max, Max pun bilang, bisa kita bertemu lagi. Dengan tatapan penuh makna, Nina pun bilang, terserah kamu saja.
Dan Max pun masuk ke dalam rumah dan bertemu orang tua angkatnya. Di sini kita bisa melihat betapa sedihnya seorang ibu ketika berpisah dengan anak satu-satunya yang dia cintai. Seperti biasanya, di dalam rumah Nina tetap saja melamun dan melakukan hal yang tidak penting-penting amat. Dengan refleks Nina langsung pergi ke pintu. Ya, benar saja, Max ada di sana untuk datang menemuinya. Max baru membunyikan bel, langsung saja Nina membukakan pintu. Tak banyak saling bicara, Max lalu memeluknya. Nina mengajaknya untuk makan bersama. Tamat! Ending yang sangat menyentuh hati. Pesan dari film ini adalah seburuk-buruknya orang tua kita, dia tetaplah orang tua kita. Seburuk-buruknya kita, tetaplah kita harus menghargai orang tua kita. Biar bagaimanapun dia orang tua kita. Oke, kami segenap kru R7 pamit. Wassalam.